Halo, tes. Satu, dua, tiga, tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Janet saya di Radio Janet, Radio Ngawur Tanpa Arti. Ya, bagaimana tahun 2023 ini banyak apa peristiwa-peristiwa yang khususnya di akhir-akhir tahun 2023. Kita awali dari ini gua apa namanya? 2023 ini rame diperbincangkan oleh kalangan-kalangan pembisnis-pembisnis, umumnya pembisnis di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, karena banyak di 2022 kemarin banyak PHK-an besar-besaran karena resesi. Ya, mungkin gua apa namanya mau apa ya bercerita yang emang keadaan di sekitar sekitar tempat gua ya. Jadi terasa banget ya resesi yang terjadi ya. Bagaimana di daerah Tangerang sendiri banyak korban PHK-an, terus yang karyawan yang menjadi korban PHK-an itu dari pesangonnya itu dia mencoba untuk apa namanya menjajal peruntungannya di bisnis-bisnis di perdagangan dagang kayak misalnya kuliner gitu. Jadi kebanyakan gua lihat sih di sepanjang jalan dari arah Tangerang ke Kresek gitu, dari Serang Tangerang ke Kresek ke Baraja maksudnya, itu hampir semua kios-kios yang ada di depan-depan jalan itu banyak yang baru gitu. Kemungkinan sih gua berasumsi bahwa emang yang apa teman-teman yang jadi korban PHK itu jadi apa namanya dia terjun di dunia bisnis khususnya perdagangan, kebanyakan mungkin gue lihat sih kuliner kali ya, kuliner. Nah, yang jadi masalahnya, jadi kalau semua misalnya bisnis di dunia kuliner gitu, terus yang jadi pembelinya siapa? Mungkin itu pertanyaan yang banyak yang gue dengar dari teman-teman ya. Ya maksudnya karena kan kuliner itu marketnya itu luas banget, marketnya sangat luasnya. Cuman pemain-pemainnya banyak juga, jadi marketnya luas, pedagang-pedagangnya banyak juga. Jadi lebih emang benar-benar apa namanya kita intinya sih banyakin promosi ya, banyak promosi ya dari iklan, atau misalnya yang lebih 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 relevan sih kita buka kios tuh di depan jalan jalan raya ya, tapi mungkin karena harga kiosnya lumayan mahal juga ya, lumayan mahal juga ya. Gua Giant Sale juga ada bisnis Giant Sale yang terdampak resesi kuliner ya di Telur Asin. Jadi satu, karena emang sekarang kayak apa ya, jadi banyak orang yang jualan kuliner, jadi apa namanya banyak pilihan, jadi pilihannya banyak itu yang ingin kita beli gitu. Misalnya ada contoh-contoh makanan, misalnya ada ikan, ada misalnya ayam, ada telur, terus ada banyak lah, ada martabak, taruh lain-lainnya itu, makan makanan yang dijajakan di depan-depan jalan ya gitu, banyak sekali ya. Eh, jadi gua amati ya, emang apa namanya resesi ini benar-benar lumayan menghantam para pedagang-pedagang kecil juga gitu. Jadi untuk teman-teman, apa namanya, apa ya, gue juga bingung karena gue berbicara dari hasil pengamatan gue doang gitu, yang lokal lah, menurut gue lokal gitu. Jadi dampak itu banyak banget ya, kemungkinan apa namanya semoga perekonomian di dunia membaik, khususnya di daerah Tangerang. Jadi banyak variasi usaha, bukan hanya di bisnis kuliner, di bidang jasa, bidang transportasi, di bidang pariwisata ya. Jadi Tangerang itu lagi apa namanya mengiklankan banyak-banyak tempat-tempat pariwisata. Contoh di yang gue lihat di sini ya, eh, banyak apa namanya tempat-tempat wisata baru yang kayak misalnya Pohon Jati, itu apa namanya, pabrik kerupuk, terus
yang melon itu, terus yang di daerah apa ya, di Kresek itu tuh, ada di Kresek, di Tanjung Tanjung bukan, Gunung Kaler ya, di Gunung Kaler juga ya. Jadi banyak wisata-wisata yang bermunculan karena karena emang menyadari bahwa kita tidak bahwa Tangerang tidak hanya selalu pemasukannya itu dari perusahaan-perusahaan kayak pabrik-pabrik yang ada di sekarang ini, karena emang hampir beberapa persen itu pabrik udah pada pindah. Ya gue juga nggak terlalu tahu ya kenapa pindahnya gitu. Jadi Tangerang itu berusaha untuk mencari pemasukan lain gitu, seperti pariwisata yang tadi gue bilang tadi. Ya mungkin karena pariwisata itu kan di situ kan banyak ekosistem, kayak misalnya penjual, transportasi, jadi itu di situ ekonomian berkembang gitu. Jadi ada pariwisata itu, otomatis kan bisnis lain di situ ada ya contohnya ya pedagang-pedagang gitu pedagang tradisional gitu. Jadi untuk orang-orang yang di luar Tangerang, kalau ingin berpariwisata di Tangerang pun banyak jarang destinasi di Tangerang itu, bukan hanya pabrik gitu, banyak kita pariwisata di kita. Oke. Kita rehat sejenak dulu ya, kita dengarkan musik disco. Oke, balik lagi kita di Radio Janet, Radio Ngautan Party. Tadi haus banget. Ini minum. Cuacanya panas. Produk lokal nih. Mantap. Enaknya ngapain nih cuaca panas kayak gini? Tanpa pengawet. Wish, apa nih? Mie drink. Ini goceng, ini murah nih. Seger banget nih. Jadi minumnya lo beli nih. Ada di warung minum Dance dibuka kocok-kocok minum itu habis 2 biasanya. Gua taruh depan doh, ini kelihatannya sini aja deh. Jadi ada 2 rasa, yang satu melon, satu mangga. Oke, kita lanjut di Radio Janet. Tadi kita udah ngebahas tentang bisnis dan kita ngebahas tentang olahraga. Jadi kita ngebahas tentang gagalnya timnas kita melaju ke final di Piala AFF 2022 setelah kalah dari Vietnam 0-2 di leg kedua di kandang Vietnam. Jadi gua mengutip dari berita dari kompas.com. Kompas.com beritanya di tanggal berapa ya, gue lupa. Tanggal 10 bulan 1 2023, tepatnya jam 8 dari kompas.com. Jadi gue mengambil berita dari ini. Bagaimana komentar dari pelatih Persebaya Aji Santoso berkomentar mengenai kegagalan timnas Indonesia melaju ke babak final Piala AFF 2022. Tiket final gagal diraih timnas Indonesia usai dikalahkan Vietnam 0-2 pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Senin tanggal 9 bulan 1 2023 malam. Jadi menurut Aji Santoso, kegagalan tersebut disebabkan oleh kesalahan sendiri yang dibuat pemain-pemain saat pertandingan. Ya nggak harus hanya pemain doang kan yang disalahkan, pelatih dan jajarannya juga kali. Yang melanjutkan, ia menilai gol pertama Vietnam pada menit ketiga bisa diantisipasi jika Rizky Ridho dan kawan-kawan lebih cepat bereaksi. Long pass dari pemain Vietnam ke striker harusnya bisa diantisipasi dengan dropping. Gua gak ngerti apa tuh dropping, karena jaraknya long pass passing cukup jauh, jadi ada sedikit waktu untuk drop ketika bola diangkat, ujar pelatih Persebaya Aji Santoso. Aji Santoso melanjutkan, gol pertama Vietnam dari Nguyen Tin Linh tersebut memberi hambatan yang cukup kuat pada mental pemain Indonesia. Akibatnya menurut Aji Santoso semakin banyak kesalahan yang terjadi dan berujung gol pada gol kedua Nguyen Tin Linh pada menit ke-47. Jadi awal gol pertama itu menit ketiga, itu awal-awal ya, dan gol keduanya menit ke-47, berarti 2 menit setelah babak kedua gitu. Babak kedua dimulai. Jadi gol, kaget juga ya, baru main udah kebobolan gitu. Dia menambahkan gol kedua juga kesalahan yang dilakukan pemain ketika corner kick, di mana di dalam kotak penalti kita banyak pemain tetapi tidak ada inisiatif untuk duel heading.
ucap pelatih yang pernah menukangi timnas Indonesia U23 itu. Terbukti di tiang dekat ada 5 pemain kita yang kalah duel dengan 1 pemain Vietnam. Gol-golnya terjadi di awal babak pertama dan babak kedua juga yang membuat tim kita tidak seperti bermain di leg pertama, tutur Aji Santoso menambahkan. Dengan kekalahan itu Indonesia mesti kembali mengubur asa untuk bisa menjadi juara Piala AFF untuk pertama kali. Jadi Indonesia itu kebanyakan jadi runner up, finalis doang, jarang juara. Bener kata di film Sidul itu, latihan mulu, kapan juaranya? Dan kita menyatakan lagi Indonesia pun langsung pulang kembali ke Indonesia sebab tidak ada perebutan peringkat ketiga dalam ajang Piala AFF 2020. Ngabisin duit doang kalau perebutan juara ketiga di ajang ini, mendingan tidak diadakan. Selanjutnya timnas Indonesia akan berkumpul kembali untuk persiapan Piala Asia 2023 di Qatar pada bulan Juni nanti. Jadi 6 bulan kemudian itu Indonesia bakal berlaga di Pentas Asia 2023 di Qatar. Jadi ada waktu 6 bulan tuh. Ya entah keputusan dari PSSI itu apa memecat Sintayong untuk mengganti yang lain atau memperpanjang, memberi kesempatan sekali lagi. Kita nantikan keputusan PSSI. Ya itu kabar dari dunia sepak bola. Nanti kita akan tarik uang dan juga dia bisa mencairkan uang dari dompet digital kayak Dana, Oppo, GoPay dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian butuh duit tunai, ya kecil-kecil aja, jangan gede-gede. Kita nggak kuat modal, jadi bisa mencarikan di sini. Dan nyari juga banyak produk-produk pulsanya ya, produk-produk pulsanya kayak misalnya ya paket data, token listrik, pulsa biasa juga, pulsa reguler. Terus ada sistem pembayaran kayak pembayaran Oppo, pembayaran Tokopedia, Bukalapak, segala pembayaran virtual gitu dari BRI gitu. Jadi kalian butuh jasa pengiriman uang atau misalnya pembayaran online, bisa ke counter Janese. Oke, kita lanjut di dunia hiburan. Gua kali ini akan membacakan berita dari salah satu media online suara.com. Jadi ada banyak nih. Ini kita ada Sari ini lama vakum dari dunia hiburan sudah tidak laku apa. Kita skip dulu. Nah, ini yang lagi rame nih. Pajar sad boy jadi artis karena nangis diputuskan pacar. Terus warganet protes, makin aneh aja acara televisi. Kayaknya ini lebih seru, kita buka aja beritanya. Kita buka beritanya. Ada iklannya nggak nih? Ya, ini beritanya. Depok suara.com. Imbas cerita pilunya yang viral di media sosial, Pajar, pemuda yang dijuluki sad boy. Sad boy itu apa sad boy? Gua kenal dia bad boy ya. Kalau sad boy ya kurang tahu. Apa kebaliknya dari bad boy ya? Ini muncul ke publik di acara TV. Pemuda asal Gorontalo ini terkenal karena video ketika dirinya menangis viral di media sosial. Karena itu Pajar sad boy diundang ke beberapa acara televisi. Pada acara tersebut dirinya juga tak kuasa menahan tangis lantaran perjuangannya mempertahankan hubungannya dengan sang kekasih harus gagal di tengah jalan. Wah, bucin namanya. Tapi bisa ngasilin duit ini. Jadi bagus nih, bucin tapi bisa ngasilin duit gitu. Walaupun nangis dia bisa ngasilin duit. Nah, kita melanjutkan diunggah dari akun Instagram Rumpi Gosip Pajar sad boy. Kali ini datang ke acara Brownies di Trans TV. Pada kesempatan itu kembali menangis ketika diputarkan lagu galau. Buset dah. Harusnya lu menangis diputarkan lagu-lagu rohani. Lihat, ingat dosa. Perjuangan saya sudah selesai, tetapi ungkapan hati belum selesai, jelas Pajar. Wah, benar banget nih. Warganet ketika melihat hal tersebut terlihat risih dengan kehadiran Pajar di televisi. Bagi mereka, pemuda asal Gorontalo ini belum layak untuk masuk televisi hanya karena diputusin kekasih. Nih, gedeg banget gua yang kayak beginian dipiralin, kata _Patiha XXX yang komentar tuh warganet. Makin aneh aja acara televisi, papar _Pander XXX. Makin kesini makin gak berbobot acara-acara di televisi, tegur _Kasa XXX. Nah, itu tadi berita dari Pajar set. Kita satu lagi kita bacakan dari dunia hiburan. Itu Pajar. Kalau ini apa? Ariel Tatum.
siapa nih? Greta Agatha. Ya ini dari Rans suara.com. Dari Rans kita lihat banjir undangan TV Rapi dan Nagita dukung Cipung di dunia hiburan. Kita akan lihat beritanya. Kayaknya berita dari keluarga Rans ini kayaknya cukup menarik ya. Nah ini banjir undangan TV Rapi dan Nagita dukung Cipung di dunia hiburan. Kita bacakan ceritanya. Suarajogja.id. Baru-baru ini Rans Entertainment membagikan momen syuting putra keduanya Ryanza Cipung di salah satu stasiun TV. Dalam video tersebut nampak potret bayi yang menggemaskan. Emang gemes-gemes anaknya. Gue juga pengen punya anak kayak yang akrab dipanggil Cipung ya, ingat Cipung bukan Capung. Itu sangat asik dan menikmati proses syutingnya. Bahkan ia tak merasa takut atau menangis layaknya balita pada umumnya. Melihat potensi Ryanza itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberikan dukungan terhadap bakat Cipung di dunia hiburan tanah air. Ya dua-duanya itu jadi artis semua loh, walaupun masih balita lah hitungannya. Kayak Rapatar duitnya udah banyak banget ya. Kita mah pasti kalah sama dia. Ya nambahkan lagi dalam momen yang di bagian tersebut terlihat Ryanza alias Cipung nampak asik syuting bersama dengan beberapa komedian seperti Andre Taulani dan Kiki Saputri. Cipung bahkan tak merasa takut saat digendong oleh beberapa pemain tersebut. Kayaknya udah ada bakat kali dia jadi selebritis dari semenjak dini gitu. Tak hanya itu, Rapi dan Nagita juga menemani Ryanza syuting di studio milik Grace Tahir. Melihat bakat anak bungsunya itu, keduanya lantas memberikan support bagi Ryanza untuk terjun di dunia entertain. Hal itu mengundang netizen untuk turut memberikan dukungan dan doa bagi Ryanza. Semoga besarnya nanti Cipung bisa seperti papa dan mamanya yang baik ke setiap orang, amin, ujar _Muhammad Darif. Semoga kelak besar Cipung bisa seperti orang tuanya yang selalu rendah hati dan baik kepada sesama. Timpal _via bertopeng. Keren amat nih. Masya Allah, si bayi super gemes, Ryanza anak pinter, soleh sehat terus ya dek, tulis _Santi Jambi. Cipung babi indet, adorable kids. Apa nih gue? Semoga bisa tampil perform dan fun selama beraktivitas dan berkarya bersama Rans yang bikin kegirangan, kata _Letis Herlin. Oke, kayaknya kita sudah membacakan dua berita dari suara.com. Jadi kita udah 3 segmen dari dunia bisnis, dunia olahraga dan dunia hiburan. Ya mungkin ini terakhir Janet Radio Ngawur Tanpa Arti. Kali ini kita di season terakhir ya. Tadi setelah season pertama, kedua dan ketiga, ini waktunya kirim salam. Kirim salam buat siapa aja boleh. Jadi sini udah ada 4 yang masuk ya, atensi yang masuk ya. Kita bacakan saja. Yang pertama, kirim salam dari Putra Mahkota. Putra Mahkota apa nih? Mahkota Dewa. Jadi untuk temennya ya yang ada di Belaraja. Wah, berarti sebelah Raja nih, banyak nih. Kayaknya dia pernah tinggal di Belaraja kali. Apa dia emang orang Belaraja ya? Katanya jangan lupa belajar. Oh, mungkin anak sekolah nih. Jangan lupa belajar, kurangin main gadget, tapi banyakkan main lato-lato. Sekarang lagi booming lato-lato ya. Jadi anak-anak pokoknya setiap hari tak. Sampai gue juga beli tuh lato-lato nih. Jadi kurangin main gadget, kurangin main HP mungkin ya, tapi banyak yang main lato-lato. Ini kirim salam yang kedua, kirim salam dari ojek online, tapi nggak disebutin ya ojek online. Siapa namanya? Intinya ojek online kali. Temen gue ada ojek online namanya Edo tuh. Dia kali ya. Karena dia doang yang tahu nomor HP gue kali. Kirim salam buat dari ojek online buat penumpangnya yang cewek. Wah, ini cewek kayaknya curhat nih. Kata dia kalau order dikasih alamat yang jelas dong. Pusing saya nyarinya. Ada ya mungkin bukan kurang jelas kali ya. Emang karena kalau di Belaraja ya nggak tahu ya di mana, mungkin kalau di Belaraja karena padat kali ya. Padat di sini ya. Jadi agak susah nyari alamatnya. Kirim salam yang ketiga. Ini kirim salam dari Andita Prayoga. Andita Prayoga untuk istrinya. Kata dia yang sabar ya mah, insya Allah ayah dapat kerjaan lagi supaya ayah bisa menyekolahkan anak kita ke sekolah yang lebih bagus. Oh, ini perjuangan seorang suami, seorang ayah untuk menyekolahkan anaknya.
di sekolahan yang lebih bagus. Nah, ini pertanyaan terakhir. Oh, ini pertanyaan ya benar. Bang Wawak, kalau misalkan abang kerja terus counter siapa yang nungguin? Ada sih istri ya, ada istri, kadang adik juga yang nungguin ya. Terus dia bilangnya kalau nggak ada kata dia nih, kalau nggak ada aku aja yang nungguin, nggak usah digaji, nggak apa-apa, yang penting tiap bulan kirimin paket internet aja yang 150.000 sebulan. Istri gua aja digaji itu seminggu tuh berapa, 100.000 ya. Ya nantilah, kita masih nanti di counter tuh masih banyak SDM yang belum saya pekerjakan. Karena emang apa ya, kita omsetnya masih minim gitu, jadi belum bisa mempekerjakan orang lain. Tapi kalau bersama oke. Itu ada 4 kirim salam, 3 kirim salam dan 1 pertanyaan. Ini bakal kita udahin aja berita hari ini untuk seminggu atau sebulan. Udah lama nggak podcast kan. Jadi mungkin kita seminggu atau 2 minggu lagi bakal podcast, kalau bakal berita lagi di Radio Janet. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa beli produk-produk Telkomsel. Nah, gue udah habis botol nih. Biasa gue minum kopi murah, goceng.